sholat itu kita gunakan alat yang bernama trompet, ya. Rasul kita menolak karena trompet itu satu alat musik yang digunakan oleh kaum Yahudi sebagai tanda dimulainya kegiatan ibadah mereka. Lalu ada sahabat lagi yang mengusulkan bagaimana ya baginda Nabi kalau menggunakan lonceng. Lonceng pun ditolak karena lonceng itu satu alat yang digunakan oleh kaum Nasrani. Bagaimana ya Rasul kalau kita gunakan api sebagai tanda waktu masuk sholat? Api itu nanti akan menghasilkan asap. Ya, ketika asap itu menjulang tinggi, jadi masyarakat luas tahu kalau waktu masuk sholat telah tiba. Baginda Nabi pun menolak karena itu kebiasaan kaum Majusi. Pada akhirnya para hadirin, di suatu riwayat hadis riwayat Abu Daud digambarkan ada salah seorang sahabat baginda Nabi bernama Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Nanti jamaah yang di dalam telah kita bersatu ya. Ya, jamaah yang di dalam nanti selesai kajian kita tanya satu-satu materi yang baru saja disampaikan. Ya, hadis riwayat Abu Daud digambarkan, dikisahkan sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid ya, dan Umar bin Khattab di sela tidurnya mengalami satu mimpi. Di dalam mimpinya beliau didatangi sesosok lelaki berjubah hijau membawa lonceng. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, "Wahai saudaraku, berkenankah engkau memberikan lonceng itu kepada diriku agar bisa aku gunakan sebagai tanda sebagai masuknya waktu sholat?" Kemudian lelaki berjubah hijau dalam mimpi itu berkata kepada Abdullah bin Zaid, "Maukah engkau aku berikan satu tanda yang digunakan sebagai tanda waktu masuknya sholat, yaitu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat kebaikan." Dituntunlah Abdullah bin Zaid dengan kalimat yang dikenal dengan sebutan azan. Dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Nah, menjelang waktu subuh mimpi ini disampaikan oleh baginda Nabi. "Ya Rasul, aku semalam bermimpi bertemu dengan seorang lelaki menggunakan jubah hijau. Beliau membawa lonceng. Aku katakan, bolehkah lonceng kau aku pinjam, bahkan aku beli sebagai alat yang aku gunakan sebagai petunjuk waktu masuk sholat." Kemudian lelaki berjubah hijau itu berkata, mengajari aku kalimat azan. Ya, dari Allahu Akbar ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian baginda Nabi mengatakan, "Mimpimu benar." Gitu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajari kalimat azan itu kepada Bilal bin Rabah. Kenapa? Baginda Nabi tunjuk Bilal. Yang pertama, Bilal perawakannya besar. Kemudian yang kedua, suaranya lantang. Yang ketiga, iramanya merdu. Jadi ya, syarat azan itu yang pertama suaranya harus lantang, yang kedua harus merdu. Jadi azan itu penyemangat, tidak boleh lesu. Ya, tidak boleh lesu. Nah, orang yang mengumandangkan azan namanya muazzin ya. Nah, kemudian kami ingin sampaikan sedikit kriteria muazzin. Kriteria muazzin itu diantaranya yang pertama, muslim dan berakal. Jadi orang non, apalagi tidak berakal, dia tidak punya hak dan tidak berhak mengumandangkan kalimat azan.
Kemudian yang kedua, baik agamanya. Nih kalau mau jadi tukang azan nih, selain muslim dan berakal, yang kedua agamanya baik. Artinya apa? Akhlaknya baik. Makanya kalau yang memandangkan azan agamanya baik, akhlaknya baik, getaran azannya beda, membuat orang bersemangat dan bersinergi datang ke masjid untuk sholat berjamaah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, amanah. Orang yang azan itu harus amanah, orang yang terpercaya. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, imam adalah penanggung jawab, sedangkan muazin adalah orang yang bisa dipercaya. Imam penanggung jawab, muazin orang yang bisa dipercaya. Makanya sholat berjamaah, tanggung jawab sah dan tidak sahnya sholat itu bagi jamaah tergantung imam. Makanya imam itu berat ya, berat dah pokoknya kalau mau jadi imam dah ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini mohon maaf, ini kriteria muazin yang selanjutnya, tidak ada upah yang diberikan untuk seorang muazin ya. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Abu Daud dari Utsman bin Abil As, jadikan muazin yang tidak mengambil upah dalam azannya ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh diberikan bayaran sebagai upah azan ya. Kemudian yang kelima, dilakukan dengan suara lantang dan merdu. Ya, paham ya? Yang di dalam paham gak nih? Yang di dalam ketawanya kencang banget tuh. Nah, yang selanjutnya nih, dengerin baik-baik nih. Ya, biar pulangnya bawa hasil. Tong, ya. Dengarkan baik-baik biar pulangnya bawa hasil. Tata cara azan, ketentuan dan tata cara azan. Yang pertama, sebelum azan dikumandangkan, sebaiknya muazin dalam keadaan bersuci. Jadi sebelum azan itu harus berwudu. Nggak boleh azan tanpa wudu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini kebiasaan karena ngejar waktu, terburu-buru, buka kunci masjid, kita azan. Setelah azan kita baru berwudu, jangan dibalik. Wudu dulu baru azan. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Suatu hari raya Bilal berwudu, kemudian saya berdiri untuk melaksanakan azan sholat. Ya. Jadi harus wudu dulu baru azan, karena azan itu seruan bagi orang beriman untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu dimulai dengan berwudu. Kemudian yang kedua, dilakukan secara berdiri. Azan nggak boleh sambil duduk, apalagi selonjoran, apalagi tiduran, apalagi sambil kaki kanan diangkat sebelah, ya. Nah, yang ketiga, ketentuan tata cara azan itu menghadap arah kiblat. Jadi nggak boleh azan itu menghadap sembarang tempat. Kemudian yang keempat, jari diletakkan di lubang telinga. Ya, ternyata ada ketentuannya, itu nggak main-main. Jadi azan nggak boleh sambil sedekap begitu. Ya. Ditutup gimana Ustaz? Iya, diarahkan ke telinga aja. Ditutup boleh, sebagian jari, satu jari dimasukkan boleh gitu. Biasanya orang azan itu butuh suasana yang hening, tenang, ya, agar menghadirkan kekhusyuan. Nah, yang tidak kalah penting azan itu hayya 'alas shalah, tengok kanan. Hayya 'alas shalah, tengok kiri, ya. Agak dimiringkan. Hayya 'alas shalah gitu. Ya, hayya 'alas falah. Ya, tujuannya itu mengajak orang di sebelah kiri kanan kita untuk segera meninggalkan aktivitas dunianya menuju masjid melaksanakan ibadah sholat, karena pas kalimat hayya 'alas sholat, kemudian hayya 'alal falah.
Hayya 'alas shalah itu artinya apa? Marilah kita menegakkan sholat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju ke kemenangan atau kebaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ditutup dengan la ilaha illallah. Paham semuanya? Baik para jamaah sekalian. Ya. Masalah azan sama iqamah azan. Ya. Kalau misalnya kita sholat jamaahnya di rumah gitu kan sama keluarga, sama istri atau sama anak, itu perlu azan atau iqamah nggak Ustaz? Bagus nih pertanyaannya nih. Ya. Cakep nih, dokter. Jadi orang yang sholatnya munfarid sendiri atau berjamaah dalam kapasitas intern seperti Pak Dokter ini, itu hukum azannya sunnah. Ya, dok ya, hukum azannya sunnah, azan dan iqamah. Ya, ada juga yang mengatakan dua azan itu maksudnya yang pertama azannya, yang kedua iqamah. Jadi azan dan iqamah itu disebut dengan dua azan. Ya. Jadi dokter kalau mau ambil simpelnya, dok, cukup iqamat. Oh, iqamah aja. Ya, iqamat aja. Denis aja suruh qomat, Denis qomat. Kita sholat berjamaah gitu, ya. Denis yang ganteng tuh, ya, kayak ayahnya. Wah, dokter catur, ya. Bagus tuh dokter tuh ya. Nah, makanya azan itu dikumandangkannya pada waktu yang bertepatan masuknya waktu sholat, ya, karena azan itu disyariatkan sebagai satu tanda kalau waktu sholat telah masuk. Sedangkan qomat itu satu tanda kalau sholat mau dilaksanakan, gitu, ya dok ya. Jadi silakan nanti dokter kalau sholat di rumah berjamaah bersama istri, dok ya, sama anak-anaknya, ya, ambil satu orang untuk iqamah. Tapi kalau satu orang tidak ada yang mampu iqamah karena anak-anak masih kecil kan gitu kan ya, ya sudah dokter kasih komando aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Kemudian dokter takbir Allahu Akbar, ya. Kan merdu tuh ya, suami yang soleh mengimami istri yang solehah, kemudian jadi makmum anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi imam yang soleh, dari istri kita yang solehah, dari anak-anak kita yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih kajian kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan dan kurang tepat, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah tentu dari kami yang dhaif. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada para jamaah. Kita tutup dengan doa tafarakul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Doa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz, dipersilakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتعليمنا ودعوتنا
يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك جعلت سورة ياسين لمن قرأها ولمن قرأت عليها ألف شفاء وألف قوة وألف دواء وألف علم وألف بركة وألف سلامة وألف حاجة وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نرفع الرايات سوف يعلمون